Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Tarno. Kali ini kita akan belajar tentang struktur atom. Dan bagian yang pertama kita akan belajar tentang perkembangan model atom. Perkembangan teori atom modern diawali dari teori atom Dalton 1803, diteruskan oleh Thomson 1900, diteruskan lagi oleh Rutherford 1911, dilanjutkan Bohr 1913, dan terakhir yang kita gunakan sekarang adalah teori mekanika kuantum 1926. Teori atom Dalton 1803. Ada 4 teori. Yang pertama, setiap unsur terdiri atas partikel yang sudah tidak dapat dibagi lagi, yang disebut dengan atom. Namun dengan berkembangnya penelitian dan teknologi, kenyataannya atom masih terdiri dari partikel subatom, yaitu proton, neutron, dan elektron. Artinya atom masih bisa dibagi lagi. Yang kedua, atom-atom dari satu unsur adalah identik. Atom yang sama sifatnya sama, atom yang berbeda sifatnya berbeda, termasuk masanya juga berbeda. Lah, kenyataannya atom-atom dari unsur yang sama dapat mempunyai massa yang berbeda, yang disebut dengan isotop. Nomor atom sama tetapi nomor massanya berbeda. Yang ketiga, atom dari satu unsur tidak dapat diubah menjadi atom unsur lain, tidak dapat diciptakan dan tidak dapat pula dimusnahkan. Reaksi kimia hanya merupakan penataan ulang atom-atom yang ada. Kenyataannya, melalui reaksi nuklir atau reaksi inti, atom dari suatu unsur dapat diubah menjadi atom unsur lain, meskipun ini tidak semua atom bisa dirubah menjadi atom yang lain. Yang keempat, senyawa terbentuk ketika atom-atom dari dua jenis unsur atau lebih bergabung dengan perbandingan tertentu. Kenyataannya, beberapa senyawa, ini mohon maaf bukan unsur tapi beberapa senyawa tidak terdiri atas atom melainkan atas molekul-molekul yang disebut dengan molekul unsur. Contohnya adalah molekul oksigen O2, molekul nitrogen N2, dan lain sebagainya. Kelemahan teori atom Dalton selain yang disebutkan tadi, yang pertama, tidak dapat menjelaskan perbedaan antara atom unsur yang satu dengan unsur yang lain. Tidak dapat menjelaskan sifat listrik dari suatu materi. Tidak dapat menjelaskan cara atom untuk saling berikatan. Nah, ini jadi secara sederhana teori atom Dalton menyatakan bahwa atom adalah bagian terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dipecah lagi, yang bentuknya bulat pejal seperti halnya bola. Yang kedua, teori atom Thomson. Pada tahun 1900, Joseph John Thomson menemukan elektron melalui percobaan sinar katoda. Diperkuat dengan percobaan tetes minyak dari Robert Millikan yang berhasil menemukan massa elektron yaitu 9,11 kali 10 pangkat min 28 gram. Sehingga menurut Thomson,
Atom terdiri dari materi bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron bagaikan kismis di dalam roti kismis. Dan total muatan positif sama dengan muatan negatif sehingga atom bersifat netral. Dari gambar bisa kita lihat bahwa atom berupa bola pejal bulat, intinya bermuatan positif dan di sekelilingnya, di kulitnya tersebar elektron bermuatan negatif, di mana jumlah elektron sama dengan jumlah proton, muatan positif sama dengan muatan negatif sehingga atom bersifat netral. Dari atom Rutherford. Pada tahun 1910, Rutherford menemukan inti atom melalui percobaan penembakan lempeng emas dengan sinar alfa. Sinar alfa adalah suatu sinar radioaktif yang bermuatan positif. Dari percobaan ini ditemukan bahwa sebagian besar sinar diteruskan, sebagian kecil dibelokkan, dan sebagian kecil lagi dipantulkan. Oke, perhatikan gambarnya. Di sini ada ilustrasi. Ini adalah sumber radiasi. Kemudian radiasi yang digunakan adalah sinar alfa. Ternyata setelah sinar alfa menembus lempeng emas, sebagian sinar itu diteruskan, sebagian besar sinar itu diteruskan, sebagian kecil dibelokkan, dan sebagian kecil lagi dipantulkan. Ilustrasi lebih jelas bisa dilihat di gambar yang di kanan. Yang diteruskan ini ternyata sinar itu tidak mengenai inti, tetapi hanya mengenai bagian antara inti dan kulit yang berupa rongga. Kemudian sinar yang mendekati inti dibelokkan karena sinar alfa bermuatan positif, inti juga bermuatan positif sehingga terjadi saling tolak. Akibatnya sinar alfa berbelok. Yang ketiga, sinar alfa mengenai inti dan dipantulkan. Ini artinya apa? Bahwa inti ini adalah bagian yang rapat, yang pejal dan keras, sehingga sinar alfa dipantulkan. Dari percobaan itu, maka teori atom Rutherford disampaikan sebagai berikut. Atom terdiri atas inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif. Intinya kecil, bermuatan positif. 2. Hampir seluruh massa atom terpusat pada intinya. Yang ketiga, elektron mengelilingi inti atom dalam orbit tertentu pada jarak yang relatif besar dari inti, sehingga sinar tadi diteruskan. Yang keempat, oleh karena atom bersifat netral, jumlah elektron di dalam atom sama dengan jumlah muatan positif di dalam inti atom. Nah, kelemahannya apa? Bahwa Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak tersedot atau tertarik jatuh ke dalam inti atom. Karena inti bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, maka ketika elektron berputar terus-menerus maka akan kehilangan atau kehabisan energi. Kalau udah kehabisan energi, maka elektron akan ditarik kuat ke dalam inti sehingga dia akan jatuh ke dalam inti. Kenyataan itu tidak bisa diterapkan oleh Rutherford. Ini adalah gambarnya. Sudah cukup jelas. Nah, berikutnya adalah teori atom Bohr. 1. Elektron yang mengelilingi inti atom berada pada tingkat energi atau lintasan tertentu
yang disebut dengan kulit atom. Semakin keluar kulitnya, maka energinya semakin besar. Sebaliknya, semakin ke dalam kulitnya, energinya juga semakin kecil. 2. Elektron hanya boleh berada pada lintasan-lintasan yang ada dan tidak boleh berada di antara dua lintasan. 3. Elektron dapat berpindah dari satu kulit ke kulit yang lain dengan ketentuan perpindahan elektron ke kulit yang lebih luar disertai dengan penyerapan energi. Jadi kulit yang di luar itu energinya lebih besar. Kalau dari elektron kulit dalam pindah keluar, maka dia energinya kurang sehingga harus menyerap energi. Perpindahan elektron ke kulit yang lebih dalam disertai dengan pemancaran energi. Jadi elektron yang berada di kulit terluar energinya lebih besar. Sehingga kalau pindah ke kulit yang lebih dalam, dia akan sisa energi atau kelebihan energi. Sehingga energi harus dilepaskan atau dipancarkan. Oke. Kelemahan teori atom Bohr, gerakan elektron menyerupai gelombang, sehingga posisinya tidak dapat ditentukan dengan pasti. Tetapi dalam konsep teori atom Bohr ini, elektron posisinya pasti, yaitu pada lintasan tertentu, sehingga ini dianggap sebagai sebuah kelemahan. Teori atom mekanika kuantum 1926. 1. Erwin Schrödinger mengatakan bahwa posisi elektron dalam atom tidak dapat ditentukan dengan pasti, tetapi hanya merupakan kebolehjadian atau kemungkinan ditemukan elektron. Cara memaparkan posisi elektron adalah dengan pola titik-titik. Dengan densitas atau kerapatan, titik-titik menyatakan besar kecilnya peluang menemukan elektron di daerah itu. Ruangan di mana terdapat kebolehjadian atau kemungkinan yang lebih tinggi untuk menemukan elektron disebut dengan orbital. Ya, jadi konsep teori atom mekanika kuantum ini menjawab kelemahan teori atom yang disampaikan oleh Niels Bohr. Kemudian kalau kita perhatikan di dalam gambar, di sini juga terlihat bahwa lintasan tidak berupa garis tetapi berupa titik-titik. Semakin tebal titik-titik hitamnya, itu artinya kemungkinan ditemukan elektron semakin besar. Daerah ditemukannya elektron disebut dengan orbital. Demikianlah anak-anakku sekalian untuk perkembangan teori atom dari Dalton sampai dengan mekanika kuantum sudah kita bahas. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.